Informasi mancanegara di Kompas pagi, saudara, serangan Israel di kota Gaza dalam 24 jam terakhir kembali menewaskan 16 orang, termasuk 2 anak dan 4 perempuan. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit Shifa dan rumah sakit Al-Quds. Allahu Akbar. Dari 16 korban tewas, 10 diantaranya diketahui sedang mencari bantuan kemanusiaan dan mengantre makanan. Israel telah mengintensifkan serangan udara dan darat di pinggiran kota Gaza. Ancaman ganda berupa pertempuran dan kelaparan semakin terasa bagi keluarga-keluarga di kota Gaza. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan ada 5 orang dewasa dan 1 anak meninggal dunia akibat kekurangan gizi dalam 24 jam terakhir. Saudara, Israel menolak usulan gencatan senjata komprehensif dari Hamas yang mencakup pembebasan sandera, penarikan pasukan, dan pembukaan blokade Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut usulan Hamas hanya memutarbalikkan fakta. Netanyahu menegaskan perang baru akan berakhir jika Israel menguasai penuh keamanan Gaza, Hamas dilucuti dan seluruh sandera dibebaskan. Di pihak lain, Hamas menegaskan kesiapannya untuk gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan pembentukan pemerintahan nasional independen untuk mengelola Gaza. Kita ke informasi dari Ukraina, saudara. Serangan drone mengguncang Odessa, Ukraina pada Kamis dini hari. Serangan ini memicu kebakaran di sebuah gudang dan merusak truk kargo. Otoritas setempat melaporkan lebih dari 40 petugas pemadam dari Dinas Darurat Negara Unit Garda Nasional hingga relawan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran yang menghanguskan gudang. Petugas berjuang selama berjam-jam sebelum api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sepenuhnya. Rekaman di lokasi menunjukkan asap tebal membumbung ke langit sementara truk kargo terlihat rusak parah di sekitar gudang. Meski demikian, saudara, pihak berwenang menegaskan tidak ada korban jiwa maupun luka akibat serangan ini. Tiongkok merayakan hari kemenangan ke-80 di lapangan Tiananmen, menandakan berakhirnya penjajahan Jepang atas daratan Tiongkok. Perayaan ini dihadiri 26 pemimpin negara termasuk Presiden Prabowo Subianto. Hari Rabu kemarin, puncak perayaan Hari Kemenangan ke-80 Tiongkok digelar dengan parade militer besar-besaran. Sebelum parade dimulai, Presiden Tiongkok Xi Jinping melakukan inspeksi pasukan. Berbagai peralatan dan kendaraan tempur canggih buatan dalam negeri dipamerkan. Mulai dari kendaraan tempur taktis, kendaraan lapis baja berat, artileri, pesawat udara yang terbang lintas di atas Beijing, hingga rudal balistik antar benua ambil bagian di dalam parade. Salah satu yang paling mencolok adalah teknologi pesawat siluman, mulai dari yang berawak hingga tak berawak. Tercatat, lebih dari 70 menit durasi parade militer berlangsung, dan seluruhnya disaksikan para pemimpin negara lain yang diundang. Sebanyak 26 kepala negara hadir, di antaranya Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Kepala Negara Korea Utara Kim Jong-un. Hadir pula Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan juga Presiden Vietnam Long Chong. Tak hanya dari Asia, kepala negara dari Eropa, Afrika, dan Amerika Latin turut hadir memenuhi undangan. Parade ini pun terbuka untuk rakyat. Angkatan bersenjata Jerman memamerkan latihan bersama skala besar bersama 13 negara mitra NATO lainnya. Persiapan melindungi wilayah sisi timur Eropa.
Latihan skala besar angkatan bersenjata dipimpin Jerman sejak Agustus hingga September melibatkan 8.000 tentara dari 14 negara NATO berpartisipasi dalam Quadriga 2025. Menurut Jenderal Carsten Buhr, komandan militer tertinggi Jerman, misi ini mempertahankan jengkal wilayah aliansi baik di darat, laut, dan udara, sisi timur Laut Eropa. Latihan melibatkan penggunaan drone dan dekontaminasi, keberangkatan kapal pengangkut dari galangan kapal ke Laut Baltik yang dikawal polisi dan Angkatan Laut. Es geht um den Schutz des Ostseeraums unter den Bedingungen von Krise und Krieg. Der Auftrag ist ganz klar. Wir verteidigen jeden Quadratzentimeter des Bündnisgebiets, zu Land, zu See und in der Luft. Das Szenar heute hier im Hafen von Rostock ist dabei ein kleiner Auszug aus dem großen Ganzen, nämlich dem Sichern der Seeverbindungswege, die von der Ostküste Nordamerikas über die Drehscheibe Deutschland bis nach Finnland, Estland, Lettland, Litauen führen. Korban kecelakaan tram listrik Portugal bertambah menjadi 17 orang dengan 21 orang lainnya luka-luka. Selengkapnya hadir usai jeda di Kompas Pagi.